Kalau kita itu pakai sistem kerjasama dengan PT itu, kalau waktu itu, bukan sekarang. Kalau kita rugi ya, kita cuma nombok operasional di kandang aja. Selebihnya itu yang nanggung PT. Tapi waktu itu berbeda dengan sekarang. Sekarang itu sistemnya kok semakin memberatkan peternak. Kita itu ibaratnya itu cuma buruh ternak. Saya itu kan di sini cuma gaduh ayam. Saya punya kandangnya, saya menyediakan SDM-nya, saya menyediakan operasionalnya. Nah, nanti ada deal-deal di kontrak harga tertentu. Cuman kalau itu ada apa-apa dalam perjalanan yang mengakibatkan kerugian, kok sekarang ini yang nanggung itu peternak. Itu menurut saya ya harus introspeksi juga PT itu. Perkenalkan, nama saya Hana Kurniaji. Saya pemilik dari Bestari Farm yang beralamat di Dusun Pelalangan, Desa Pandawarjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan saya budidaya ayam broiler dengan sistem kemitraan. Awal mula saya kok sampai pelihara ayam itu, saya punya saudara yang sudah memiliki kandang ayam broiler. Pas waktu itu berkunjung ke rumah bapak saya juga masih tinggal sama bapak saya. Itu disarankan untuk bikin kandang dengan konstruksi yang sudah pernah ada, dan nanti katanya mau dibantu cara budidayanya. Awalnya seperti itu. Itu tahun 2008. Awal mulanya saya bikin kandang ya. Itu saya kan termasuk pengantin baru. Saya nggak punya pengalaman usaha di bidang apapun. Ada tawaran bikin kandang, saya bikin kandang. Saya hitung-hitung, saya kalkulasi butuh biaya berapa. Dan waktu itu saya dibantu sama orang tua saya untuk mencarikan pinjaman. Karena saya sendiri mencari pinjaman di bank juga nggak berhasil. Tapi akhirnya kandang itu bisa saya bikin. Saya mulai budidaya, dan ternyata setelah saya budidaya itu ternyata nggak semudah yang kita bayangkan. Saya 2 tahun pertama rugi, ibarat rugi itu untuk angsuran saya aja saya itu nggak tercover. Tetapi di akhir tahun kedua itu saya mulai senang, saya mulai bisa dapat pundi-pundi rupiah. Walaupun dari teman-teman peternak yang lain, saya itu yang paling ketinggalan. Dan pada akhirnya suatu ketika di saat saya sudah senang pelihara ayam, saya sudah sedikit tahu banyak tentang pelihara ayam, saya didemo oleh warga. Itulah pengalaman pahit saya yang pertama. Karena dulu itu di sini populasinya sangat banyak sekali. Memang betul saya juga bisa merasakan keluhan warga itu. Saya pun juga sebagai warga, karena tidak semua peternak yang ada di sini itu warga sini juga. Yang warga sini hanya beberapa orang saja. Dan saya termasuk juga merasakan efek negatif itu, terutama bau dan lalat. Saya waktu itu legowo untuk ditutup, tetapi pada akhirnya karena ini sudah pekerjaan saya, mata pencarian saya yang utama, ya saya mau nggak mau harus melanjutkan peternakan saya. Saya mencoba komunikasi dengan warga, dengan perwakilan warga. Akhirnya saya dikasih percobaan selama 3 kali waktu itu. Coba kamu budidaya, nanti masih menimbulkan efek negatif atau enggak. Akhirnya waktu itu dicoba di pertengahan tahun 2010, saya berhasil melewati itu dan berlanjut sampai sekarang. Faktor utama kerugian jelas basic saya bukan di peternakan. Waktu itu sangat minim informasi tentang cara budidaya. Pendampingan dari PT waktu itu juga tidak seperti sekarang. Saya lebih condong bisa pelihara ayam itu saya mengandalkan catatan. Kegagalan saya di periode ini akan menjadi pembelajaran di periode selanjutnya dan tahun berikutnya. Itu saya kuncinya di situ. Yang saya bikin yakin, komoditi unggas daging ayam itu kan yang membutuhkan itu kan masyarakat dari kalangan paling bawah sampai kalangan paling atas, dari restoran kecil sampai restoran besar, dari restoran pinggir jalan sampai restoran yang paling mewah. Kelihatannya sampai sekarang pun belum ada penggantinya itu komoditi ayam itu. Itu yang membuat saya yakin kalau saya berhasil di unggas ini, saya bisa peliharanya, saya yakin nggak ada matinya. Kalau saya menilai dari saat ini, meninjau masa lalu, itu memang murni kesalahan saya, memang tidak bisa budidayanya. Karena saya kan menggunakan sistem kerjasama dengan PT. Artinya di sisi harga itu saya sudah save dulu, saya sudah ada kontrak dulu. Cuma memang karena ketidaktahuan saya tentang budidaya, akhirnya daging yang saya hasilkan itu tidak bisa menutup biaya pakan dan biaya DOC dan lain-lain. Ya dapat sih uang tapi sedikit, atau bahkan tidak dapat uang sama sekali.
nilainya itu tidak sesuai yang kita harapkan lah. Kalau memang tertarik di budidaya unggas, jangan populasi besar dulu. Ya kalau sekarang ada batas minimalnya sih 5.000 dulu lah, itu untuk belajar dulu. Kalau enggak, kalau pengen besar ya sempurnakan model kandangnya, karena model kandang kan macam-macam, ada tipe open, ada tipe semi close, ada tipe close. Nah, kalau belum punya basic pelihara ayam ataupun belum punya skill untuk pelihara ayam, jangan pelihara yang populasi besar-besar dulu, daripada nanti di akhir itu akan kecewa lah. Kalau rekomendasi saya yang tipe kandang sekarang itu mau nggak mau harus close. Satu, ramah lingkungan, bisa berbaur dengan masyarakat, kemudian tidak mengganggu masyarakat, kemudian dari sisi budidayanya saja, sistem close itu kan rekayasa sirkulasi, artinya di situ alat sangat berperan sangat penting, tapi alat itu tergantung cara kita untuk menggunakan. Jadi kalau tidak bisa cara menggunakan, ya nanti malah akan semakin parah. Artinya kita juga harus belajar dulu, mungkin tanya-tanya dulu ke yang sudah punya kandang, dari segi cara budaya seperti apa, enaknya di mana, nggak enaknya di mana, kalau rugi itu seperti apa, kalau untung itu seperti apa, analisis bisnisnya itu seperti apa, apakah masih prospek ke depan, itu ya mendingan belajar dulu untuk sebelum terjun ke unggas. Kalau budidaya itu panjang ya, budidaya itu akan lebih mengena, maksimal budidaya itu kita tahu dulu bikin kandangnya di daerah mana, di daerah kelembapan tinggi atau di daerah kelembapan rendah, di dataran tinggi atau di dataran rendah. Kita mau bikin kandang itu dengan tipe kandang yang seperti apa, karena banyak sekali. Tetapi yang paling utama, dimanapun lokasinya berbudidaya, itu satu yang harus kita perhatikan, jaga sirkulasi, karena memang fungsi dari kandang close itu adalah rekayasa sirkulasi. Sirkulasi itu harus tepat sesuai kebutuhan ayam, sesuai kebutuhan umur ayam. Itu yang pertama. Yang kedua, tingkat suhu juga harus diperhatikan sesuai kebutuhan ayam, mulai umur 0 atau saat datang sampai panen. Itu karena ada ring-ring suhu yang harus kita perhatikan supaya ayam itu nyaman. Artinya budidaya itu kita itu membuat ayam itu senyaman mungkin, dengan sirkulasi yang cukup, dengan kebutuhan suhu yang cukup, dengan air yang bagus kualitasnya. Sebenarnya cuma itu. Cuma untuk mencapai itu tiap kandang atau tiap daerah itu berbeda-beda. Tidak bisa kita samakan, oh manajemen seperti saya bisa diterapkan di kandang lain, itu nggak bisa. Dari banyak peternak atau teman peternak yang saya temui, itu kasusnya macam-macam. Untuk saat ini, ada yang dari sisi pakan, karena semenjak EGP itu hilang, itu ternyata rentetannya itu tidak sesederhana itu. Jadi peternak harus mulai beradaptasi dengan dihilangnya EGP itu, yang berakibat justru ayam itu seolah-olah itu mudah sakit. Pada akhirnya kalau ayam itu sudah mudah sakit, ya antibiotik harus masuk. Kalau antibiotik masuk, ya nanti kualitas karkas juga yang dipertanyakan. Itu dari sisi EGP. Kemudian dari sisi pakan. Pakan itu sekarang kan banyak pabrikan pakan yang sudah bisa bikin pakan. Nah, pengalaman saya itu kualitas pakan itu nggak bisa stabil di merek-merek tertentu. Sedangkan kita bermitra itu kan nggak bisa memilih sesuka kita gitu. Memang kita mungkin bisa kerjasama dengan PTA, PTB, PTC dengan keunggulan mereka dan kekurangan mereka masing-masing. Kita hanya bisa memilih, oh kalau pakai PT ini nanti pakannya ini, DOC-nya ini, ada sisi positifnya di sini, ada sisi negatifnya di sini. Nah, dari hal itu ya kita harus pintar-pintar cari PT. Dan selama saya bisa kenal dengan PT itu nggak ada satupun PT yang menurut saya itu sempurna.
yang sesuai keinginan saya pribadi itu belum ada. Kebanyakan itu yang di sisi ininya cocok, yang sisinya ini enggak, yang ininya cocok, ininya enggak. Itulah yang biasanya mengakibatkan peternak itu dalam budidaya banyak mengalami kegagalan. Saya sejak awal memang memutuskan untuk sistemnya kerjasama dengan PT karena saya save dulu. Ibaratnya wong Jawa itu sanggur mangsani, saya itu nggak punya aset. Jadi kenapa kok harus bermitra? Karena bermitra itu aman. Kita sudah ada harga kontrak. Di situ kita tinggal fokus dalam budidaya saja. Kalau saya memilih mandiri, itu faktornya selain budidaya, saya juga nanti harus berpikir keras tentang harga jual. Sedangkan harga jual itu sangat mudah. Saya nggak tahu itu ada permainan atau enggak, tapi yang jelas itu memang menurut saya loh, itu kan faktor permintaan dan penawaran. Sedangkan kalau populasi kecil itu ya jelas itu mengikuti populasi besar. Kalau main mandiri, menurut saya ya kayak judi. Saya yakin deh di tingkat level tertentu itu pasti mereka tahu. Karena budidaya ayam itu kan tidak 1-2 hari menjadi daging. Budidaya ayam itu dari mulai datang DOC itu sampai bisa dinikmati masyarakat butuh waktu dari yang bobot 1 kilo aja itu kecapai di umur 26. Sampai bobot nanti yang 3 kilo up untuk sate itu paling enggak sampai umur 40. Di saat ayam itu datang, itu kan ada pembentukan harga. 1 DOC, yang kedua harga pakan. Nah, tentunya mereka yang mungkin PT-PT besar itu pasti sudah memperkirakan dengan harga DOC sekian di saat masuk di kandang itu nanti di 40 hari ke depan itu HPP-nya sekian. Tergantung nanti di masyarakat penawaran permintaannya seperti apa. Kalau lebih ya pasti harganya naik. Kalau serapannya kurang bagus mesti harganya turun. Terlepas itu ada permainan atau enggak. Yang jelas HPP sekarang itu tinggi karena harga pakan itu walaupun saya itu bukan pembeli langsung ke pabrik nggih, tapi sering saya mendengar itu harga pakan naik, harga pakan naik, harga pakan naik. Kenapa bahan bakunya aja yang naik turun kok harga pakan itu nggak pernah turun? Padahal dalam 1 ekor ayam itu harga pembentukan HPP tertinggi itu di pakan. Buat pemula mungkin gini nggih. Jangan terlalu tergiur dengan informasi, entah itu dari media informasi, entah itu dari tetangga atau dari teman atau sanak saudara yang katanya beternak ayam itu mudah. Tetapi juga tidak sulit juga kalau memang serius ingin masuk di pemeliharaan ayam atau di budidaya unggas. Itu yang pertama untuk pemula. Informasi itu jangan diterima dengan mentah-mentah seolah-olah budidaya ayam itu hasilnya fantastis, jangan, nanti pasti kecewa. Yang kedua buat teman-teman peternak, tetap putus asa, jangan semangat. Kita sama-sama berjuang FCR, memperjuangkan FCR, kita cari rupiah selain untuk keluarga juga untuk bank, pasti keluarnya sama.